Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Fani Yolanda dari kelas 6A, mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Universitas Islam Riau. Nah, di video kali ini kita masih akan membahas tentang mata kuliah analisis kompleks. Nah, sekarang kita telah masuk pada pertemuan yang ke-13. Adapun judul materi pada pertemuan yang ke-13 ini yaitu tentang deret Taylor, deret Maclaurin, dan deret Laurent. Nah, langsung saja kita masuk pada penjelasan materinya. Ayo. Nah, jadi materi untuk analisis kompleks pertemuan yang ke-13 ini saya membaginya menjadi 3 judul. Nah, judul yang pertama itu tentang deret Taylor. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan juga contoh soalnya. Kemudian judul kedua yaitu deret Maclaurin, sama ini nanti akan ada tentang definisi dan contoh soal. Selanjutnya yang ketiga yaitu deret Laurent. Juga menjelaskan tentang definisi dan contoh soal. Nah, langsung saja kita masuk pada judul yang pertama. Di mana judul yang pertama itu kita akan membahas tentang deret Taylor. Nah, adapun definisi deret Taylor dalam matematika adalah representasi fungsi matematika sebagai jumlahan tak hingga dari suku-suku yang nilainya dihitung dari turunan fungsi tersebut di suatu titik. Nah, maksudnya di sini deret Taylor ini merupakan jumlah dari suku tak hingga yang nilainya itu dihitung dari turunan fungsi yang ada di suatu titik tertentu. Dan deret ini dianggap sebagai limit polinomial Taylor. Nah, di sini deret Taylor ini dimisalkan bahwa fungsi fz analitik pada mutlak z dikurang z0 lebih kecil dari r, di mana r itu merupakan lingkaran dengan pusat di z0 dan jari-jari di r. Maka untuk setiap z pada lingkaran itu, lingkaran yang R tadi dapat dinyatakan sebagai Fz sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga An Z dikurang Z0 dipangkatkan N, di mana mutlak Z dikurang Z0 itu lebih kecil dari R, dengan An-nya itu sama dengan F pangkat N dikali Z0 dibagi N faktorial, dan N-nya itu sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, maksud dari Fn ini kan N-nya itu tadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi di sini maksudnya itu berapa kali banyak turunannya. Misalnya F1 berarti 1 kali turunan, kemudian F2 itu berarti 2 kali diturunkan, F3 3 kali diturunkan, seperti itu ya. Atau bentuk persamaan deret Taylor yang sebelumnya itu tadi dapat ditulis dengan Fz sama dengan Fz0 ditambah F aksen dikali Z0 dibagi 1 faktorial dikali Z dikurang Z0 ditambah F double aksen dikali Z0 dibagi 2 faktorial dikali Z dikurang Z0 dipangkatkan 2 ditambah sampai seterusnya sesuai yang ingin dicari, di mana mutlak Z dikurang Z0 itu lebih kecil dari R. Nah, deret yang Fanny sebutkan itu tadi disebut dengan deret Taylor pada titik Z0 dan daerah mutlak Z dikurang Z0 lebih kecil dari R itu disebut sebagai daerah kekonvergenan atau keanalitikan deret. Nah, jadi seperti itu ya bentuk dari deret Taylornya sesuai dengan definisi, di mana tadi deret Taylor itu merupakan jumlah dari suku tak hingga, di mana sukunya itu merupakan nilai dari turunan di suatu titik yang ingin dicari. Nah, agar lebih paham kita masuk pada contoh soalnya, di mana
kita diminta untuk tentukan deret Taylor untuk Fz sama dengan 1/z. Nah, untuk penyelesaiannya kan diketahui tadi di soal bahwa Fz itu sama dengan 1/z. Nah, jadi sesuai dengan bentuk deret Taylor yang sebelumnya tadi, berarti kita harus mencari nilai dari masing-masing turunannya. Dari turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya. Nah, berarti bentuk Fz-nya itu sama dengan 1/z ya, atau kita bisa ubahnya agar lebih mudah, berarti menjadi Z pangkat -1. Selanjutnya kita akan cari untuk F aksen Z, yaitu turunan pertama dari Fz, dimana itu -1 dikali Z pangkat -2 dikali 1. Nah, -1 nya itu dari Fz nya tadi ya, Fz nya itu kan Z pangkat -1. Nah, berarti pangkatnya kita turunkan, -1 nya -1 dikali Z pangkat -1 dikurang 1 itu berarti -2 dikali 1. Nah, 1 itu merupakan hasil dari turunan Fz nya tadi, kan Fz nya itu 1/z. Nah, jadi turunan dari Z itu kan 1. Maka dari itu F aksen Z itu akan sama dengan -1 dikali Z pangkat -2 dikali 1, sehingga hasilnya sama dengan -Z pangkat -2. Atau kita ubah dalam bentuk pecahan menjadi -1/z kuadrat agar pangkatnya itu positif. Nah, selanjutnya untuk F double aksen Z itu sama ya seperti F aksen Z. Kemudian karena bentuknya itu F aksen Z-nya itu -1/z kuadrat, jadi untuk F double aksen Z-nya itu berarti 2 dikali Z pangkat -3 dikali 1. Nah, 2-nya itu dari pangkat Z kuadratnya tadi, dan Z pangkat -3 nya itu dari -2 dikurang 1, dan 1 itu merupakan turunan dari Z itu tadi, sehingga F double aksen Z itu sama dengan 2 dikali Z pangkat -3, dan kita ubah menjadi bentuk pecahan yaitu 2/Z pangkat 3. Selanjutnya begitu juga untuk F triple aksen Z itu akan sama dengan -6 dikali Z pangkat -4 dikali 1. Nah, -6 nya itu dari nilai F aksen Z nya itu tadi kan 2 dikali Z pangkat -3. Jadi pangkat dari Z nya itu dikalikan koefisiennya kan -3 dikali 2, makanya hasilnya itu -6. Dan berarti -6 dikali Z pangkat -4, dan kita ubah menjadi bentuk pecahan itu menjadi -6/Z pangkat 4. Nah, sehingga didapat untuk nilai dari F aksen Z, F double aksen Z, dan F triple aksen Z itu akan sama dengan -1/Z kuadrat, 2/Z pangkat 3, -6/Z pangkat 4. Nah, karena dari deret Taylor itu tadi bentuknya ada yang faktorial, jadi kita ubah ini turunannya menjadi bentuk faktorial, sehingga kita bisa ubahnya menjadi -1 faktorial per Z kuadrat, dan untuk F double aksen Z nya itu sama dengan 2 faktorial per Z pangkat 3. Kemudian untuk F triple aksen Z itu sama dengan -3 faktorial per Z pangkat 4. Nah, sehingga jika dibuat bentuk deret Taylornya itu akan menjadi F pangkat N Z itu akan sama dengan -1 pangkat N dikali N faktorial per Z pangkat N ditambah 1. Maka untuk F pangkat N Z0 nya itu kita ganti Z nya dengan Z0 ya, berarti -1 pangkat N dikali N faktorial per Z0 pangkat N ditambah 1. Nah, ini sama ya dengan bentuk turunan yang kita cari sebelumnya. Misalnya yang F aksen Z itu tadi kita peroleh hasilnya -1/Z
Z kuadrat. Nah kan kita masukkan tuh n-nya berarti 1. Kan min 1 pangkat 1 itu min 1. Kemudian 1 faktorial per Z pangkat N tambah 1. Berarti Z-nya itu pangkat 1 tambah 1. Maka dari itu tadi hasil F aksen Z-nya itu sama dengan min 1 per Z kuadrat. Sehingga deret Taylor yang diperoleh yaitu Fz sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dimana F pangkat N dikali Z0 dibagi N faktorial dikalikan dengan Z dikurang Z0 dipangkatkan N. Nah tadi kan diperoleh bahwa F pangkat N Z-nya itu sama dengan min 1 pangkat N dikali N faktorial per Z0 Z0 pangkat N ditambah 1. Nah kemudian kita kalikan N faktorial karena yang ada di atasnya itu tadi sebelumnya bahwa dibagi dengan N faktorial. Kemudian dikalikan dengan Z dikurang Z0 dipangkatkan N. Nah karena di atas ada N faktorial dan di bawah ada N faktorial, itu bisa kita coret ya, sehingga didapat bahwa Fz itu akan sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari min 1 pangkat N dibagi Z0 pangkat N ditambah 1 dikali Z dikurang Z0 dipangkatkan N. Nah jadi itu ya bentuk dari deret Taylor untuk Fz sama dengan 1 per Z. Nah sekarang kita lanjut pada judul yang kedua yaitu deret Maclaurin. Adapun definisi dari deret Maclaurin ini merupakan kasus khusus dari deret Taylor, yaitu deret Taylor dengan fungsi yang diekspansi di sekitar Z sama dengan 0 dengan Z sama dengan Z0. Nah jadi deret Maclaurin ini bisa juga disebut sebagai deret Taylor baku. Sehingga bentuk dari deret Maclaurin ini dapat kita tuliskan yaitu Fz sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dimana AN dikali Z dikurang Z0 pangkat N. Nah dengan AN itu sama dengan F pangkat N dikali Z0 dibagi N faktorial. Nah sama N-nya itu tadi bentuknya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah itu kan bentuk AN untuk yang di deret Taylor yang sebelumnya. Nah untuk yang di deret Maclaurin itu kita ganti ya, karena seperti di definisi itu bahwa Z sama dengan 0 dan Z sama dengan Z0. Berarti Z0 nya kita ganti dengan 0, sehingga AN sama dengan F pangkat N dikali 0 dibagi N faktorial, dengan N nya itu tetap sama 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah jadi itu ya perbedaan antara deret Taylor dan deret Maclaurin. Jadi deret Maclaurin ini merupakan bagian dari deret Taylor, namun berbeda di titiknya itu tadi. Kalau yang di deret Taylor itu kan di suatu titik, berarti titiknya itu tergantung dengan yang ditanya di soal. Sedangkan untuk deret Maclaurin itu titiknya itu Z sama dengan 0 dan Z sama dengan Z0. Nah, agar lebih paham kita masuk pada contoh soalnya, di mana tentukan deret Maclaurin untuk Fz sama dengan sin Z. Nah, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu apa yang diketahui tadi, yaitu Fz sama dengan sin Z. Adapun langkah-langkahnya itu kita cari sama seperti deret Taylor tadi, mencari turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya. Jadi untuk Fz sama dengan sin Z, untuk F aksen Z itu akan sama dengan cos Z, karena turunan dari sin Z itu sama dengan cos Z.
Kemudian untuk F double aksen Z itu turunan dari cos Z, dimana itu akan sama dengan min sin Z. Dan untuk F triple aksen Z itu merupakan turunan dari min sin Z, yaitu min cos Z. Nah, jadi karena untuk deret Maclaurin itu tadi, di mana nilai Z sama dengan 0, berarti kita ganti Z itu dengan 0. Nah, untuk FZ itu berarti nilainya F0 itu akan sama dengan sin 0, itu berarti 0. Kemudian untuk F aksen Z itu berarti F aksen, itu seharusnya F aksen 0 itu akan sama dengan cos 0 sama dengan 1. Kemudian untuk F double aksen Z itu berarti kita ganti Z nya dengan 0, berarti itu seharusnya F double aksen 0 itu akan sama dengan min sin 0 sama dengan 0. Kemudian untuk F triple aksen Z kita ganti Z nya dengan 0, berarti F triple aksen 0 itu akan sama dengan min cos 0 sama dengan min 1. Sehingga diperoleh deret Maclaurin yang diperoleh untuk Fz sama dengan sin Z, yaitu Fz sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga, dimana f pangkat n dikali 0 dibagi n faktorial dikali z dikurang z0 dipangkatkan n, itu akan sama dengan z dikurang z pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah z pangkat 5 dibagi 5 faktorial dikurang z pangkat 7 dibagi 7 faktorial ditambah seterusnya. Nah, karena saya cuma mencari sampai turunan yang ketiga, jadi kita buat deret Taylornya cuma sampai yang ketiga. Nah, ini bisa menyesuaikan ya, sesuai dengan soal yang ingin diketahui. Nah, jadi itu ya yang membedakan untuk deret Taylor dan deret Maclaurin. Kalau deret Taylor kita tidak ganti z-nya itu dengan 0. Namun untuk deret Maclaurin kita ganti z-nya itu dengan 0 sesuai dengan definisinya. Nah, sekarang kita lanjut pada judul yang ketiga, yaitu deret Laurent. Adapun definisi dari deret Laurent yaitu bila fungsi fz tidak analitik di z sama dengan z0, maka fz tidak dapat diperderetkan dalam deret Taylor di z sama dengan z0. Nah, agar fz dapat diperderetkan di z sama dengan z0, maka akan dilakukan dengan cara membuang titik singular z sama dengan z0 dari daerah mutlak z dikurang z0 lebih kecil dari r. Nah, sehingga didapatkan daerah mutlak z dikurang z0 lebih besar dari r1 dan mutlak z dikurang z0 lebih kecil dari r2, yang merupakan daerah keanalitikan fungsi fz. Nah, jadi deret Laurent ini tidak analitik di z sama dengan z0. Nah, misal fz tidak analitik di z sama dengan z0, tetapi analitik pada mutlak z dikurang z0 lebih besar dari r1 dan mutlak z dikurang z0 lebih kecil dari r2, maka fungsi fz dapat diperderetkan di z sama dengan z0, sehingga menjadi bentuk deret Laurent, yaitu fz sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga, di mana an dikali z dikurang z0 dipangkatkan n ditambah sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga bn per z dikurang z0 dipangkatkan n, di mana mutlak z dikurang z0 itu lebih besar dari r1 dan mutlak z dikurang z0 itu lebih kecil dari r2.
Nah, jadi seperti itu ya untuk bentuk dari deret Laurent. Nah, dengan bentuk persamaan deret Laurent yang sebelumnya itu, bahwa nilai AN itu akan sama dengan 1/2pi dikali integral FZ0 dibagi Z dikurang Z0 dipangkatkan N ditambah 1 DZ sepanjang C dengan N sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan BN yaitu sama dengan 1/2pi dikali integral FZ0 dibagi Z dikurang Z0 pangkat min N ditambah 1 DZ sepanjang C. Nah, di mana N-nya itu sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, suku pertama di ruas kanan itu merupakan deret Taylor dan suku kedua itu berupa polinomial yang berpangkat negatif sehingga disebut sebagai bagian utama dari deret Laurent. Nah, jadi secara umum deret Laurent ini terdiri dari dua bagian ya, yaitu bagian yang pertama itu disebut dengan deret Taylor yang terletak di suku pertama di ruas kanan, sedangkan bagian kedua yaitu bagian utama dari deret Laurentnya tersebut, yaitu yang terletak pada suku kedua. Nah, agar lebih paham kita masuk pada contoh soalnya, di mana soalnya itu perderetkan FZ sama dengan E pangkat 1/Z dengan pusat titik Z sama dengan 0 dan tentukan daerah keanalitikannya. Nah, untuk penyelesaiannya itu di mana fungsi FZ sama dengan E pangkat 1/Z itu tidak analitik di Z sama dengan 0, sehingga FZ diperderetkan dalam deret Laurent dengan daerah keanalitikan mutlak Z lebih besar dari 0 dan mutlak Z lebih kecil dari tak hingga, atau mutlak 1/Z lebih besar dari 0 dan mutlak 1/Z lebih kecil dari tak hingga. Maka untuk deret Laurentnya yaitu FZ sama dengan E pangkat 1/Z itu sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga 1/n faktorial dikali Z pangkat N, di mana mutlak Z lebih besar dari 0 dan mutlak Z lebih kecil dari tak hingga. Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu perderetkan FZ sama dengan min 1/Z kuadrat dikurang 3Z ditambah 2 di titik Z sama dengan 1. Nah, untuk penyelesaiannya dimana kita perhatikan bahwa fungsi FZ-nya itu tadi sama dengan min 1/Z kuadrat dikurang 3Z ditambah 2. Nah, kita jabarkan ya, itu menjadi 1/Z dikurang 1 dikurang 1/Z dikurang 2. Nah, fungsi itu tadi tidak analitik di Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 2. Sehingga deret dengan pusat di kedua titik yaitu Z sama dengan 1 dan Z sama dengan 2 itu merupakan deret Laurent. Dan jika Z sama dengan 0 itu merupakan deret Maclaurin. Nah, sesuai definisi tadi ya, bahwa untuk deret Laurent ini dia tidak analitik, sedangkan untuk deret Taylor dan deret Maclaurin itu dia analitik. Sedangkan kalau untuk deret Taylor itu titiknya itu tertentu sesuai yang ingin dicari, sedangkan untuk deret Maclaurin itu harus Z sama dengan 0 dan Z sama dengan Z0. Nah, jadi itu ya membedakan antara deret Taylor, deret Maclaurin, dan deret Laurent. Nah, cukup sekian materi untuk analisis kompleks pertemuan yang ke-13 ini mengenai deret Taylor, deret Maclaurin, dan deret Laurent. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu di video saya yang selanjutnya. Dadah.